Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pelajaran kita hari ini. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sirah nabawiyah, ya, tentang kita sudah masuk pada bab yaitu penentangan dan permusuhan kafir Quraisy, ya, yang mana kita telah paparkan yaitu gangguannya, ya, penentangannya, siksaannya kepada sahabat maupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan paman beliau sendiri Abu Jahal memberikan gangguan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gangguan dan siksaan tersebut tidak berarti bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memiliki kepribadian yang kuat, teguh di atas kebenaran, berwibawa dan dihormati setiap orang, ya. Samping itu juga beliau masih mendapat perlindungan dari pamannya yang satu lagi, yaitu siapa? Abu Thalib, ya. Jadi pamannya yang satunya Abu Thalib yaitu melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang Abu Thalib adalah orang yang paling disegani dan dihormati di Makkah. Akan tetapi bagi kaum muslimin yang lemah, siksaan tersebut terasa berat dan pahit, karena di waktu itu Islam masih lemah dan masih sedikit pengikutnya, ya. Kemudian kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang sahabat-sahabat yang disiksa karena mempertahankan keislaman mereka, yaitu yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana kita ketahui beliau adalah orang yang paling budak Umayyah bin Khalaf, yang beliau disiksa dengan diikat lehernya lalu diarak keliling Makkah. Bayangin, ya, orang kalau masuk Islam dahulu kalau ketahuan seperti ini, ya, termasuk yang dialami oleh Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diikat lehernya kemudian diarak keliling Makkah. Apakah sudah cukup di situ saja siksaannya? Ya tentu tidak. Kemudian dia didera dengan tongkat, ya, dipukul. Kemudian yang lebih parah lagi, dijemur di bawah terik matahari. Kemudian tidak diberi makan dan pundaknya ditindih dengan batu yang besar. Nah, beginilah perjuangan para sahabat terdahulu untuk mempertahankan agama Islam, ya. Tetapi, ya, para sahabat sangat teguh dengan keimanannya atau keislamannya, ya. Walaupun dengan siksaan yang begitu berat bagi mereka, ya. Kita ketahui bahwasanya kalau kita dijemur di Makkah maka panasnya luar biasa, ya. Kita tidak akan tahan semenit 2 menit, mungkin kita udah cari tempat yang dingin. Nah, apalagi
sahabat ini dijemur ya di tanah lapang yang panas ya, tetapi Allah masih menginginkannya, Allah masih memberikan taufik kepadanya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, yaitu tetap kokoh dan dia terus mengatakan ahad, ahad, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Kemudian sahabat yang kedua yang disiksa adalah yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya. Orang-orang kafir Quraisy menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas lalu menyiksanya. Sudah disiksa sampai Yasir, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, meninggal dunia dalam penyiksaan itu. Sementara ibu Ammar, Sumayyah, ditikam siapa? Yaitu Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia ya, yaitu ditikam pada kemaluannya ya, tidak cukup gitu, sampai disiksa sampai meninggal. Dialah wanita yang pertama kali yang mati syahid dalam Islam, sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Rasulullah SAW berkata kepada keluarga Yasir ya, sabaran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagi orang-orang yang bersabar atau yang disiksa begitu berat tetapi tetap berada di atas kebenaran, tidak mau meninggalkan apa yang dia percaya, apa yang dia sembah, karena sesembahan yang kita sembah adalah sesembahan yang hak ya, hanya satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah. Maka walaupun dengan ada siksaan berat, begitu keras, berat, pedih, maka kita harus tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Kabab bin Al-Ard. Orang-orang kafir Quraisy mencengkam rambutnya lalu menariknya dengan keras. Kemudian membelitkan tali di lehernya dan melentangkannya ke pasir yang panas hingga beberapa kali. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Nah, itulah siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Makanya awal-awal masuk Islam maka Islam itu masih lemah ya. Kemudian Utsman bin Affan ya, sahabat yang mulia, Utsman bin Affan diasapi di dalam tikar yang menggulung tubuh beliau oleh pamannya sendiri. Nah, yang menyiksanya adalah pamannya sendiri ya. Termasuk khalifah juga yaitu Utsman bin Affan tidak lepas dari siksaan mereka, karena orang masuk Islam di zaman dahulu, awal-awal Islam, maka kalau ketahuan maka mereka akan menyiksanya atau disuruh kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kemudian yang keempat, Mus'ab bin Umair ya. Dulunya dia adalah anak seorang yang kaya raya yang banyak disenangi oleh para wanita, kekayaan melimpah, makanan yang enak. Tetapi setelah memeluk agama Islam, maka dia diusir oleh keluarganya yang kaya raya. Semua fasilitas disita oleh kedua orang tuanya, bahkan dia diusir, tidak boleh membawa apa-apa. Tapi apakah dia akan kembali kepada orang tuanya? Tidak. Dia tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu Su'aib bin Sinan Ar-Rumi, disiksa hingga
ingatannya hilang. Nah, bayangkan disiksa hingga ingatannya hilang. Inilah beberapa contoh para sahabat Nabi yang mendapatkan siksa dari kafir Quraisy disebabkan keislaman mereka. Masih banyak kaum muslimin yang lain yang mengalami siksaan yang mengerikan, ya. Dan siksaannya ini bukan main-main. Siksaannya sangat berat, ya, sampai meninggal. Sampai ada yang meninggal. Dan juga masih banyak kaum muslimin yang lain yang mengalami siksaan yang mengerikan. Sahabat yang mulia dan sangat dermawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, apabila ia mendapati budak yang disiksa oleh tuannya disebabkan masuk Islam, maka beliau membelinya kemudian memerdekakannya. Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka dari perbudakan dan siksaan kafir Quraisy melalui kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi begitu berat dulu, ya, orang masuk Islam untuk menjalankan ibadah sembunyi-sembunyi, ya, melakukan hal-hal kebaikan, bahkan keislaman saja mereka sembunyi. Berbeda dengan zaman sekarang, kita sangat mudah tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik semuanya rahimani wa rahmakumullah, kita di zaman sekarang yang sangat mudah, maka adik-adik semuanya Ustaz harapkan semangat untuk menuntut ilmunya, ya. Karena zaman sekarang sangat mudah, berbeda dengan zaman sahabat. Mereka kalau ketahuan maka akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.